Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, berikut ini pemaparan dari Ustadz Mujiban Hafizahullah yang memaparkan bagaimana sejarah terbentuknya negara Yahudi laknatullah dan bagaimana sikap negara pemimpin Arab yang membela negara Palestina serta tentang perang Israel dan Arab itu dampak-dampaknya bagi negara Palestina. Mari kita simak secara lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa saat yang lalu Saudi Arabia itu sudah mengirim bantuan pesawat yang ke-8. Jadi juga mengirimkan bantuan. Hanya saja bantuannya itu tidak dikirim ke Palestina karena Arab itu tidak mengakui Israel sehingga tidak bisa untuk ke sana. Lewatnya apa? Mesir, lewatnya Mesir. Sehingga dikirim ke Mesir, dari Mesir baru masuk ke Palestina. Termasuk MBS. MBS itu menyerukan untuk bagi yang memproduksi senjata, menyerukan untuk ada YouTube-nya untuk memboikot tidak jual beli senjata kepada negara Israel. Itu seruan dari MBS. Tetapi di sosmed kan koyo-koyo Saudi Arabia itu diam saja. Tapi tidak diam saja. Memang dalam masalah militer itu tidak cawe-cawe karena memang kenyataannya pahit. Kalah perang. Kalah perang itu pahit loh itu. Ya. Sehingga tidak mungkin untuk melakukan gerakan militer. Baik. Dan justru pasca perang itu kekuasaan Israel bukan malah tambah kecil, malah tambah luas. Silakan jangan baca sejarahnya. Sebelum perang Israel itu hanya sedikit yang dia kuasai. Begitu perang Israel terjadi, itu malah menguasai 80% wilayah Palestina. Sebelumnya itu tidak segitu, begitu perang malah kekuasaannya lebih luas. Jadi kalau perang lagi, kalah lagi malah lebih luas lagi. Baik. Baik. Jadi Theodor Herzl itu mengatakan di tahun 1898 di tempat ini paling cepat dalam 5 tahun dan yang paling lambat dalam 50 tahun akan kita dirikan negara Israel Raya. Jadi sudah direncanakan. Nah, dan pada saat itu dalam perang dunia Inggris dapat menguasai Palestina. Maka menjadi angin segar bagi orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu dari dulu itu sukanya merapat kepada yang kuat. Ini sukanya merapat kepada yang kuat. Jadi sukanya merapat kepada yang kuat. Maka dulu ketika kekuasaan Islam itu menguasai dunia, saat itu mereka juga berlindung kepada kekhalifahan Islam. Jadi mereka dilindungi. Demikian pula ketika Inggris saat itu melakukan penjajahan di mana-mana, mereka merapat ke Inggris. Dan saat ini yang kuat siapa? Merapatnya kemana? Ya, jadi triknya merapat kepada yang kuat. Maka ketika merapat kepada Inggris, dan saat itu kemudian di tahun 1938 di Jerman ada peristiwa yang pada saat itu orang-orang Yahudi membuat onar. Lalu ada pembantaian terhadap orang-orang Yahudi. Siapa yang melakukan? Nazi. Sampai tahun 1945 itu masih terjadi gelombang pembantaian tersebut karena orang-orang Yahudi menguasai perbankan termasuk licik untuk menguasai ekonomi sehingga dianggap membuat onar dan memang membuat onar, kemudian mereka dihabisi. Maka gelombang pengungsi Yahudi itu berdatangan menuju ke Palestina dan itu difasilitasi oleh Inggris. Sehingga saat itu orang-orang Palestina datang, orang-orang Yahudi datang ke Palestina statusnya sebagai pengungsi. Mereka datang statusnya sebagai pengungsi. Dan mereka datang sebagai pengungsi mulai dari tahun 1920 sampai kemudian tahun 1948 pengungsi demi pengungsi datang ke sana. Nah, dan orang Yahudi sudah mendapat tempat di Palestina dan ini menimbulkan perlawanan rakyat atau perlawanan warga Palestina.
Dan yang pertama kali gugur melawan itu namanya Izzuddin Al-Qassam. Itu tahun 1935. Yang kemudian saat ini digunakan sebagai nama dari salah satu sayap militer Hamas. Namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam. Brigade Izzuddin Al-Qassam itu aslinya adalah seorang tokoh, seorang ulama yang melakukan perlawanan terhadap orang Yahudi yang kemudian gugur. Lalu kemudian dikenang oleh warga Palestina dan oleh Hamas dijadikan nama salah satu sayap militernya. Itu sebenarnya salah seorang ulama dan beliau adalah orang yang tidak setuju, tidak rela dengan adanya penjajahan orang Inggris. Kalau di sini siapa? Ulama yang melawan penjajah di negeri kita siapa? Pangeran Diponegoro misalnya. Nah, dan Diponegoro pun sampai hari ini juga dijadikan sebagai nama-nama Ada enggak militer yang pakai nama Diponegoro gitu? Ada ya? Pangdam Diponegoro. Nah, itu sama. Ada Pangdam Diponegoro. Dikenang. Maka juga itu Izzuddin Al-Qassam 1935 itu gugur dan gelombang perlawanan rakyat itu cukup kuat. Tapi sekali lagi rakyat Palestina itu tidak punya militer, tidak punya tentara, sehingga perlawanan demi perlawanan itu dapat dipatahkan dan pengungsi terus berdatangan, yakni dari orang-orang Yahudi. Kalau jenengan lihat dokumenternya itu ada banyak dokumenter bagaimana gelombang pengungsi yang datang ke Palestina. Jadi mereka itu datang sebagai pengungsi, disambut, tetapi lama-lama kemudian melunjak. Nah, ketika tahun 1948 pengungsi demi pengungsi yang datang ini kemudian mendeklarasikan diri sebagai tanah atau negaranya. Tahun 1948. Dan pada saat mendeklarasikan itu diakui oleh Amerika Serikat. Ketika itu diakui oleh Amerika Serikat, otomatis Inggris mundur. Jadi begitu mendeklarasikan diri sebagai tanah, sebagai negara, maka diakui oleh penguasa dalam tanda petik dunia. Nah, dalam tanda petik loh, karena penguasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini saya belum penguasa dunia dalam tanda petik. Nah, itu mengakui. Maka Inggris pun mundur. Nah, sehingga disitulah resmi Palestina menjadi jajahan orang Yahudi yang awalnya sebagai pengungsi. Nah, sampai hari ini. Dan sebenarnya hal ini sudah digambarkan di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran terkait peristiwa akhir zaman. Apa kata Nabi? La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimunal yahud. Tidak akan terjadi perang tidak akan terjadi kiamat sampai ada perang antara orang muslim dengan orang Yahudi. Dan dulu hadis ini banyak dimaknai oleh orang-orang orientalis. Tahu orang orientalis? Orang orientalis itu orang barat yang mempelajari Islam. Kalau di Indonesia dulu ada dua tokohnya. Siapa dia? Ya, Van der Plas sama Snok Horgrone. Nah, itu orang orientalis yang mempelajari Islam menyusup ke dalam tubuh umat Islam, tapi untuk merusak Islam. Nah, orang-orang orientalis dulu itu terhadap hadis ini tanggapannya sinis. Bagaimana mungkin orang-orang Yahudi akan berperang melawan umat Islam? Yahudi negara saja tidak punya, orang duya apa-apa, hidupnya saja terusir dari negeri satu ke negeri yang lain karena suka membuat onar. Jadi kalau jenengan baca sejarah Yahudi, nanti hampir tiap abad itu di negara-negara itu ada pengusiran-pengusiran, termasuk yang terakhir di Nazi itu, yang diusir karena membuat onar itu. Jadi memang pengusiran demi pengusiran, sehingga nampak bagi orang-orang orientalis tidak meyakinkan kalau Nabi menyebut kelak di akhir zaman akan terjadi perang antara Muslim dengan Yahudi. Padahal Muslim saat itu penguasa dunia. Bagaimana yang kecil mau melawan yang besar, yang saat ini pun dilindungi oleh Muslim, kok mau perang melawan Yahudi? Tapi 1948 apa yang disebutkan oleh hadis Nabi ini permulaannya tampak. Apa itu? Merebut tanah Palestina. Kemudian gelombang peperangan pecah, termasuk pernah pecah perang Arab Israel 1967. Pecah perang dan Arab kalah. Jadi Israel ini meskipun negara baru dan kita tidak mengakui, konstitusi negeri kita tidak mengakui negara
Israel. Jadi konstitusi negeri kita tidak mengakui. Termasuk pengibaran bendera Israel itu pelanggaran terhadap peraturan menteri tahun 2019. Jadi kalau ada yang mengibarkan bendera Israel itu pengibaran yang ilegal dan dilarang oleh negara. Karena sudah ada peraturan menterinya. Menyanyikan lagu kebangsaan Israel itu juga dilarang di negeri kita. Termasuk tidak ada kedutaan besar Israel di negeri kita. Karena memang negeri kita tidak mengakui penjajahan Israel. Itu sesuai konstitusi dan undang-undang dasar di negeri kita. Nah, teman-teman sudah hafal pembukaan undang-undang dasar. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, kalau yang seangkatan dengan saya hafal, karena saya dulu waktu sekolah itu disuruh ngapal ke undang-undang dasar, kemudian Pancasila, P4 itu hafal loh saya dulu, butir-butirnya itu hafal. Nggak tahu kalau sekarang disuruh ngapalin apa enggak. Ya. Baik, kita lanjut. Jadi di negeri kita tidak mengakui ya tentang negara Israel. Termasuk itu pelanggaran terhadap konstitusi di negeri kita. Pengibaran benderanya juga tidak boleh. Kedutaannya juga tidak ada. Baik, Bapak dan saudara-saudara, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul mengabarkan tidak akan terjadi kiamat sampai ada perang orang Yahudi dengan kaum muslimin, dan permulaan perang itu pecah pada saat perang Yahudi atau Israel dengan bangsa Arab. Nah, kemudian setelah itu bangsa Arab kalah. Sehingga ada perjanjian-perjanjian yang membuat bangsa Arab sampai saat ini dalam tanda petik itu tidak melakukan perlawanan militer. Tidak melakukan perlawanan militer karena kalah perang, kemudian ada perjanjian. Dan kita harus memahami ini. Tetapi bukan berarti Saudi Arabia itu diam. Bukan.